Ketika ada di rumah gua, ya ketika gua berhasil lawan monster itu, raja di tempatnya itu ngasih gua hadiah yang luar biasa besar. Karena berhasil bunuh monster yang banyak bunuh rakyatnya. Gua dikasih uang yang sangat banyak, dan akhirnya apa? Hidup mewah. Ya, walaupun gua mata udah nggak ada satu, itu di belakang tempat kursi gua itu ada kepala monster yang gua potong, gua taruh di atas kepala situ. Dan teman gua misalnya satu lagi, dia udah berhasil masuk ke goa lawan naga gitu kan. Dia punya armor itu isinya udah kena bakar semua, udah kena bakar sama api semua. Ya udah gosong gitu. Tangannya pun luka bakar semua, setengah kepala luka bakar. Tapi itu ada kepala naga di belakang rumahnya. Semuanya punya monsternya masing-masing. Gue udah lawan ular di laut, ada yang lawan naga, ada yang lawan monster yang lain. Tapi satu orang ini yang paling sedih adalah apa? Dia tidak ikut perjalanan itu. Semua yang lain tuh punya naganya masing-masing, semua punya monsternya masing-masing, tapi satu orang ini, dia orang yang cuman nggak ikut perjalanan itu. Dia tidak punya cerita apa, dia nggak bisa cerita, "Oh gua kena ekornya begini," atau "Gua tamengin apinya, walaupun ini gua tangannya kebakar semua tapi akhirnya naganya kalah." Dia tidak punya cerita itu. Itu yang paling menyedihkan. Dan di akhir hidupnya ketika dia sudah mau mati, dia tidak punya cerita seperti itu. Itu yang makanya gua bilang, orang miskin tuh pasti sedih matinya. Menurut gua ya, hidup ini adalah sebuah permainan. Hidup adalah sebuah game dan high score-nya apa? High score-nya adalah uang. Orang ya kalau bisa bilang uang itu nggak penting, gua udah tahu orang itu pasti goblok. Ada yang bantah gua nih, ada yang bilang, "Oh ada beberapa penemu, penemu yang hebat di dunia ini, tapi nggak punya uang." Menurut gua dia adalah orang yang bodoh. Karena kalau dia beneran pintar, dia harusnya tahu ya bahwa uang itu adalah solusi dari semua permasalahan hidupnya. Dia berarti adalah orang yang egois, ya makanya bodoh. Dia egois, dia merasa idealis, dia merasa dia pintar, dia nggak usah nyari duit. Elon Musk ketika dia interview, lu bisa cek nih interview salah satu yang terakhir dia. Ditanya nih sama interviewer, siapa sih yang menurut lo orang paling pintar di dunia selain lu? Jawabannya dia siapa? Oh, pertama dia mikir kan, habis itu dijawab. Larry Ellison yang bikin Oracle. Kedua, yang menurut dia pintar juga Larry Page yang bikin Google. Ketiga, Jeff Bezos yang bikin Amazon. Tiga-tiganya ini adalah orang yang sangat sukses dan sangat kaya. Dan orang yang sangat pintar menurut Elon Musk ya ini tiga orang ini. Yang intelektualnya super tinggi, udah pasti orang kaya. Jadi lu jangan percaya kalau ada yang kesannya intelektual tapi sebenarnya nggak punya duit. Kenapa lu tidak selesaikan game uang dulu sebelum lu baca tentang hal yang lain, sebelum lu melakukan hal yang lain? Karena itu adalah high score dari hidup. Yang sedihnya dari orang miskin itu bukan cuman dia nggak punya high score-nya, tapi high score itu yang bisa buka banyak peta-peta baru. Ya itu persis kayak main game. Uang lu banyak, lu bisa unlock map bahkan di dunia ini. Oh, lu bisa ngelihat Eropa seperti apa, lu bisa melihat pegunungan di Swiss seperti apa. Lu kalau mati miskin, orang tua lu nggak pernah lihat semua itu. Mereka cuma di kampung lu doang yang jelek. Yang lu anggap bagus itu enggak, itu sampah. Lu belum jalan-jalan ke Santorini. Lu belum lihat gitu loh dunia ini seperti apa. Itu bisa dibuka map dunia ini itu sama uang. Contoh ya, gue ngumpul. Kenapa gue suka cari ibaratnya pertemanan yang sama-sama sukses? Ketika gue ngumpul sama anak-anak di grup kita, ya di Holy Wings, itu semuanya punya ceritanya masing-masing dan seru sekali. Mereka tuh punya monsternya, punya naganya masing-masing. Contohnya Hotman, dia cerita zaman dulu ya, itu nggak ada yang kayak gini bisa viral-viralan. Pengacara zaman dulu tuh harus bawa pistol, harus punya izinnya untuk bawa pistol.